Rusuh banget. Rusuh. Sejumlah warga terlibat perkelahian dengan 3 orang warga negara Mesir di Temanggung, Jawa Tengah. Bahkan, seorang warga menceburkan salah satu WNA ke area sawah. Usut punya usut, keributan dipicu ulah 3 WNA yang sebelumnya mengancam dan mengejar warga, termasuk seorang anggota DPRD Temanggung dengan senjata tajam. Warga kemudian beramai-ramai membekuk 3 WNA asal Mesir ini hingga berakhir dengan perkelahian. Menurut Ahmad Masfudin, anggota DPRD Temanggung yang turut terlibat dalam insiden tersebut, kejadian bermula dari transaksi jual beli kopi. Pihak WNA mengklaim telah membayar sejumlah uang kepada seorang perantara. Sementara pihak pemilik kopi mengaku belum menerima uang yang telah disepakati. Ketika ditanyakan bukti transfer atau nota atau kwitansi itu nggak ada. Sampai sekarang pun nggak ada. Kalaupun betul dia ngasih uang ke Ferry dan Ferry pergi, kan dia ditipu Ferry. Karena Arabnya nggak transaksi sama pemilik kopi. Sementara itu pihak Polres Temanggung belum bisa memberikan keterangan resmi atas kasus ini karena masih dalam proses penyelidikan. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Gunung Semeru kembali meletus Kamis pagi kemarin. Erupsi terpantau dengan tinggi kolom asap letusan mencapai 1.200 meter dari puncak dengan intensitas tebal berwarna kelabu mengarah ke sisi utara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat yang tinggal di sekitar kaki Gunung Semeru untuk selalu waspada. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terkait persyaratan ambang batas calon peserta Pilpres. Dengan keputusan ini, seluruh partai politik bisa mengajukan calon presiden dan tidak terhalangi oleh ambang batas sebesar 20% perolehan kursi di DPR RI. Halo selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Buletin iNews Pagi bersama saya Sabrina Hasila. Dan saya Galuh Pandu. Seperti biasa ya Galuh, hari ini kita akan menghadirkan sejumlah informasi menarik seputar peristiwa yang sedang hangat terjadi saat ini. Terbaru kemarin ada informasi dari Istana melalui Kementerian Sekretariat Negara ini mengedarkan surat edaran yang berisi tentang penghematan perjalanan dinas luar negeri bagi kementerian dan lembaga. Saya juga dengar utamanya ini untuk efisiensi biaya perjalanan dinas luar negeri nih. Supaya nggak boros-boros uang negara nih. Benar, bukan hanya dengan dalih perjalanan dinas akhirnya menggunakan uang rakyat ya untuk kepentingan mereka pribadi. Tapi selain informasi tadi, Sabrina dan juga pemirsa, informasi menarik lainnya juga akan kami hadirkan hanya di Buletin iNews Pagi. Lupa mematikan kompor saat mengisi bensin di sebuah SPBU di Jalan Raya Cimalaka, Sumedang, Cirebon, motor pedagang bakpao terbakar. Kebakaran ini juga akibat bensin yang menyambar api kompor yang masih menyala. Kebakaran sempat membuat panik petugas SPBU dan pemilik kendaraan yang akan mengisi BBM. Beruntung api dengan cepat dapat dipadamkan sehingga tidak menyambar SPBU. Dalam insiden ini pedagang bakpao hanya mengalami luka ringan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben melaporkan. Tiga korban kecelakaan maut di Pekanbaru Riau telah dimakamkan. Suasana haru menyelimuti prosesi pemakaman ini. Isak tangis pecah keluarga saat jenazah pasangan suami istri Anton Sujarwo, Afrianti serta anaknya Aditya tiba di lokasi pemakaman. Ketiga lokasi dimakamkan di TPU kawasan Tampan Pekanbaru. Keluarga korban minta aparat penegak hukum menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap supir minibus menabrak satu keluarga tersebut. Seperti diketahui, pelaku penabrak terbukti mengkonsumsi narkoba.
itulah yang intinya pelaku dihukumlah sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Itu juga. Kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Hang Tua Ujung Pekanbaru pada Rabu pagi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu sebuah mobil yang dikendarai seorang berinisial A menabrak satu keluarga yang tengah naik motor hingga tewas. Sebelumnya diketahui pengemudi mobil tersebut beserta 2 orang temannya sempat mengkonsumsi narkoba di tempat hiburan malam di Pekanbaru Riau. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal melaporkan. Diam. Luki Ardiansyah, tersangka pencurian kendaraan bermotor ini terus merengek meminta ampun kepada petugas kepolisian yang menangkapnya di kediamannya di Desa Tebing, Kabupaten Lampung, Timur Lampung. Awalnya, residivis ini berkeli tidak melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan polisi. Namun, setelah petugas dari Polsek Pasir Sakti menemukan barang bukti 1 unit motor curian yang disembunyikan di sebuah rumah kosong, tersangkanya bisa pasrah kembali dijebloskan ke sel tahanan. Polisi pun kembali melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan 1 orang lainnya atas nama Ferry. Pelaku melihat kunci motor korban dalam keadaan menempel, lalu membawa motor tersebut. Dalam waktu 2 hari, tim TKP 308 Presisi Polsek Pasir Sakti mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut. Kini, kedua tersangka terancam bakal dipenjara maksimal 7 tahun. Dari Lampung Timur Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pencurian besi penutup gorong-gorong yang baru saja dipasang di Jalan Pulau Mangga, Krukut, Kota Depok, Jawa Barat oleh 2 pemuda terekam kamera pengawas. Nampak satu pencuri membongkar besi penutup gorong-gorong, sedangkan pelaku lainnya menunggu di motor. Setelah mendapatkan besi tersebut, keduanya kabur menggunakan sepeda motor. Menurut seorang warga Solihin, dirinya terkejut ketika mengetahui besi gorong-gorong di depan rumahnya dicuri. Pasalnya, besi gorong-gorong tersebut baru 2 hari lalu dipasang oleh pihak Pemda setempat. Itu kayaknya sih nggak dibor kalau saya lihat. Cuman karena adukan baru, mungkin baru masih empuk, ditarik juga kena, gampang jadi. Gitu. Masih lunak ya? Ya, masih lunak. Emang udah pemain kali itu udah paham. Jadi ya gampang bener nariknya itu. Selain kerugian materi bagi pemerintah kota, aksi pencurian ini dapat membahayakan para pengguna jalan, terutama pada saat turun hujan dan di malam hari. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Lihat dari kamera pengawas, Gunung Semeru terpantau alami erupsi pada Kamis pagi kemarin. Erupsi terpantau dengan tinggi kolom asap letusan mencapai 1.200 meter dari puncak dengan intensitas tebal berwarna kelabu mengarah ke sisi utara. Berdasarkan data pos pengamatan Gunung Api Semeru, erupsi terjadi dengan amplitudo maksimal 22 mm selama kurang lebih 2 menit 9 detik. Maka dari itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang menghimbau kepada masyarakat yang bermukim di kaki Gunung Semeru untuk selalu waspada. Untuk dampak hujan abu memang tidak ada, tapi kita tetap waspada karena terjadinya hujan. Kita sudah menghadapi cuaca hidrometeorologi atau cuaca basah, terutama di puncak Gunung Semeru. Kayak kemarin sudah terjadi hujan yang menyebabkan terjadinya lahar dingin. Sementara PVMBG juga menyampaikan kepada masyarakat dan wisatawan dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 8 km dari puncak Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho melaporkan. Beginilah kondisi bangunan villa di Oro-Oro Ombok, Kota Batu ini roboh akibat fondasi tanah di bagian belakang alami longsor. Bangunan 2 lantai ini rusak berat dan menyisakan 1 lantai bangunan.
Satu keluarga wisatawan asal Bekasi, Jawa Barat menjadi korban robohnya bangunan villa tersebut. Beruntung 6 orang korban yang berada di dalam villa saat kejadian berhasil selamat dan kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasta Brata, Kota Batu. Dari 6 korban yang dirawat di rumah sakit, 4 orang diantaranya mengalami luka ringan. Sementara 2 korban lainnya masih menjalani perawatan lanjutan di rumah sakit. Dari Batu, Jawa Timur, Dedi Irwansyah melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Buletin News Pagi akan segera kembali. Petugas Satpol PP Pekanbaru menggelar razia operasi pekat di sejumlah hotel dan penginapan di Pekanbaru. Dalam razia tersebut, petugas mendapati 20 pasangan muda-mudi tanpa ikatan pernikahan menginap di hotel. Selain itu, petugas juga menemukan alat kontrasepsi yang diduga digunakan oleh pasangan muda-mudi. Bahkan dalam razia tersebut juga ditemukan pasangan yang diduga LGBT. Kasatpol PP Kota Pekanbaru Zulfahmi Adrian mengatakan razia penyakit masyarakat ini bertujuan untuk memberikan efek jerah kepada pasangan muda-mudi yang melanggar norma. Di hotel atau Wisma Melati yang kita kunjungi, kita menanyakan SOP-nya, mereka tidak memiliki SOP terkait dengan siapa saja yang boleh menginap di tempat mereka. Nah, tadi ada yang bilang yang penting kami menerima tamu usianya 18 tahun saja. Jadi tidak menanyakan status perkawinan atau pernikahannya apa sudah menikah. Intinya mereka menerima saja. Puluhan pasangan muda-mudi yang terjaring razia penyakit masyarakat dibawa ke kantor Satpol PP Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan dan pendataan. Selain itu, mereka diminta untuk membuat surat perjanjian untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama. Dari Pekanbaru Riau, Indra News melaporkan. Ya pemirsa, pada pantauan kami di Stasiun Pasar Senen Jakarta untuk masa periode arus balik, libur Natal dan juga Tahun Baru 2024-2025. Informasi yang kami dapatkan dari Humas PT Kereta Api Indonesia, yakni Iksvan Henry Wintoko, yang menyampaikan untuk puncak atau prediksi arus balik pada libur Natal dan juga Tahun Baru 2024-2025 ini diprediksi pada 1 sampai dengan 5 Januari 2025. Kemudian alasan para penumpang menggunakan moda transportasi kereta api untuk melaksanakan perjalanannya. Ini karena mengingat untuk transportasi kereta api masih menjadi transportasi favorit dan juga mudah diakses. Kemudian kalau untuk lokasi favorit ini masih meliputi Surabaya, kemudian juga Yogyakarta, Malang, Solo yang masih menjadi lokasi favorit. Kemudian informasi yang kami terima dari Humas PT Kereta Api Indonesia untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024 di mana akan ada potongan sebesar 10% untuk 50 kereta di kereta klasik maupun untuk kelas eksekutif. Terutama juga dapat kami sampaikan terkait dengan himbauan yang disampaikan oleh Humas PT Kereta Api Indonesia terutama untuk para penumpang yang hendak melaksanakan libur Natal dan juga Tahun Baru maupun hendak pulang ke Jakarta. Ini tetap memerhatikan kembali jadwal tiket keberangkatan. Kemudian juga untuk para penumpang yang belum membeli tiket, ini dapat membeli tiket di loket yang tersedia dan melalui akses resmi dari PT Kereta Api Indonesia. Dan tentunya juga tetap menjaga kebersihan, ketertiban selama berada di stasiun. Dari Jakarta, Hendri Afrila dengan juru kamera Raga Firdaus melaporkan. Ya pemirsa, beginilah situasi terkini di Gerbang Tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat. Dan untuk situasi terkini, arus lalu lintas kendaraan yang melintas di Gerbang Tol Cikampek Utama masih terpantau ramai lancar, baik dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan dan Trans Jawa, kemudian juga dari arah Palimanan menuju ke arah Jakarta ini masih terpantau ramai lancar.
Dan kendaraan yang melintas di tempat kami melaporkan saat ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi dan sejumlah bus antar kota. Dan untuk update per saat ini, lebih dari 25.000 kendaraan melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan. Dan sementara itu dari arah Palimanan menuju ke arah Jakarta lebih dari 25.000 kendaraan. Dan pada momen arus balik libur Natal dan juga Tahun Baru 2025, pihak Jasa Marga dan juga pihak kepolisian ini menyebutkan bahwa puncak arus balik akan terjadi pada tanggal 2 hingga 5 Januari 2025. Dan tentunya ini jika nantinya terjadi kepadatan ataupun ketersendatan begitu di gerbang tol Cikampek Utama maupun di ruas tol Jakarta Cikampek, pihak Jasa Marga dan juga pihak kepolisian ini akan memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas, di mana nantinya akan memberlakukan sistem ganjil genap, kemudian juga kontraflow, dan satu lagi ini ada one way begitu. Dan kami menghimbau kepada Anda pemirsa yang akan melakukan perjalanan jarak jauh, ini pastikan kendaraan Anda ini layak jalan, kemudian pastikan saldo tol Anda ini mencukupi dalam setiap transaksi di gerbang tol Cikampek Utama maupun di gerbang tol lainnya. Sementara kami juga menghimbau kepada Anda ini pastikan kondisi fisik Anda dalam keadaan sehat dan juga prima. Dari Cikampek, Jawa Barat, Irfan Hardiansyah, Surya Santoso, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Mantan Kasubdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, AKBP Malvino Edward Justisia, mendapatkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Pemberian sanksi ini sebagai buntut dari kasus pemerasan penonton Jakarta Warehouse Project atau DWP 2024. Selain dipecat secara tidak hormat, Malvino juga dikenakan sanksi etik, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Pelaku juga dikenakan sanksi administratif berupa penempatan khusus alias patsus atau penahanan selama 6 hari. Penahanan ini terhitung sejak tanggal 27 Desember 2024 lalu hingga 2 Januari 2025. Malvino sendiri telah menjalani sidang etik pada hari Selasa 31 Desember 2024 lalu. Kemarin sidang tersebut dilanjutkan. Karopenmas Mabes Polri, Truno Yudo, Wisnu Andiko mengungkapkan terlibatan Malvino dalam kasus ini ketika yang bersangkutan mengamankan warga negara Malaysia dan Indonesia yang diduga menyalahgunakan narkoba dalam konser DWP pada 13 hingga 15 Desember lalu. Namun saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan itu, Malvino meminta uang sebagai imbalan untuk pembebasan atau pelepasan. Sementara AKBP Malvino menyatakan banding atas putusan pemecatannya. Adapun hasil daripada putusan sidang KKEP, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Sanksi administratif berupa yang pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 6 hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan 2 Januari 2025. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Sebelumnya belasan oknum polisi diduga melakukan pemerasan terhadap warga Malaysia yang merupakan penonton acara DWP. Selain AKBP Malvino, kasus ini juga melibatkan Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak, dan Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKP Yudi Trianantai Saiful. Dari Jakarta, Ismailia dan Oki Mahendra melaporkan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terkait persyaratan ambang batas calon peserta Pilpres. Gugatan tersebut dikabulkan pada sidang pengucapan atau ketetapan putusan yang digelar di Gedung MK Jakarta Pusat Kamis siang. Presidensial threshold atau persyaratan ambang batas pada pasal 222 dinilai bertentangan dengan moralitas demokrasi. Pada pasal tersebut dinyatakan pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu
yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR. Permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Perkara gugatan diajukan oleh Enika Maya Oktavia. Pemohon menyatakan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melanggar batas open legal policy dan bertentangan dengan moralitas demokrasi. Dari Jakarta, Jessica Winoto Dias, iNews melaporkan. Tahu nggak sih, aku kan lagi senang-senangnya masak nih. Nah, aku lagi mencoba bikin ayam, tapi aku tinggal nyapu bentar gosong. Lagian kamu kenapa ditinggal? Emang kamu masak apa? Bikin ayam kecap. Aduh gimana dong, udah terlanjur gosong, mah bumbunya udah habis lagi. Ya udah nggak usah bingung-bingung, masih banyak pilihan kuliner Nusantara, kita beli aja. Seperti liputan kuliner yang satu ini. Jika Anda berkunjung ke Kabupaten Asahan, tidak ada salahnya berwisata kuliner menikmati sedapnya gulai asam ikan baung khas Asahan. Ya, ikan baung segar ini dimasak bersamaan dengan kuah pedas gulai asam, ditambah daun kemangi, kecombrang, dan asam mulu. Nikmat. Dalam satu hari, pemilik rumah makan dapat menghabiskan sebanyak 40 hingga 80 porsi per hari. Apalagi di hari jam kerja dan waktu akhir pekan. Dia terasa ada kencongnya, ada kemanginya, terus ada belimbing hulunya. Nah, itu yang buat jadi rasanya makin segar. Tambah lagi ikannya, ikan fresh ya, yang dapat dari nelayan sekitar sini. Usahanya? Udah 8 tahun. Ini apa yang menjadi ciri khas di rumah makan ini, apa yang paling dicari orang? Gulai asam Asahan, ikan baung. Satu porsinya, gulai asam ikan baung ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp45.000 hingga Rp60.000, tergantung besar kecilnya ikan. Bagaimana, Anda tertarik untuk mencicipinya? Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Di waktu liburan Natal dan Tahun Baru, pengunjung yang mencoba wahana water sport di Pantai Tanjung Benoa mengalami peningkatan. Pengelola usaha water sport menjelaskan dalam sehari rata-rata melayani 100 orang wisatawan, meningkat 2 kali lipat dari hari biasanya. Pantai Tanjung Benoa memang pusat wisata water sport yang memicu adrenalin di Kabupaten Badung, Bali. Beragam wahana water sport disediakan di sini, mulai dari jet ski, banana boat, rolling donut, parasailing adventure, flying fish, flyboard, dan masih banyak lagi. Dengan cuaca yang ekstrim kayak gini, syukur kita di water sport masih ada kunjungan wisatawan meskipun tidak seramai tahun sebelumnya. Ya, kita rata-rata sekarang ini bisa syukurlah 100 orang per hari. Untuk dapat mencoba serunya berwisata water sport di kawasan Tanjung Benoa, harga tiketnya beragam mulai dari Rp150.000 hingga Rp750.000. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Seru banget sih ini. Jadi kapan kita liburan, Sab? Akhir pekan ini kita liburan. Oke, langsung berangkat. Tapi sayang banget informasi ini sekaligus menutup informasi kita di Buletin iNews Pagi.
Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezen.com. Akhir kata saya Galuh Pandu. Dan saya Sabrina Sheila pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.